semua, ketemu lagi sama aku, Medita. Hari ini aku akan kembali mereview produk skincare. Dan produk skincare yang akan aku review kali ini tuh adalah produk skincare lokal lagi. Ya aku tuh udah lama pakai produk ini, kayak udah sebulanan lebih. Dan udah gak sabar juga sebenarnya pengen review produk ini, karena ini salah satu produk lokal yang bagus dan layak untuk kamu coba. Jadi produknya dari mana? Produknya itu adalah dari Reset The Skin. Ini produknya. Kenapa dia namanya Reset? Jadi ketika kita udah mungkin kena berbagai macam stresor di luar gitu ya, kulit kita udah ngerasa lelah dan lain sebagainya, it's time to reset. Oke, jadi produk Reset yang aku punya hari ini tuh adalah, ini aku punya yang 10% niacinamide plus 2% alpha-arbutin. Dan yang satu lagi itu adalah 1% acrosome retinol serum. Sebenarnya Reset ini tuh punya 4 varian serum. Jadi emang produk mereka tuh baru ngeluarin serum aja. Dan mereka tuh punya 4 varian serum. Dan yang aku punya itu adalah yang niacinamide dan juga retinol 1%. Kenapa aku belinya produk yang ini? Karena aku ngerasa aku tuh lagi butuh kedua ingredients ini. Nah, jadi yang menarik dari produk Reset itu adalah mereka itu memang langsung nge-statement key ingredients-nya mereka. Jadi ketika kamu pilih produknya, kamu tuh nggak usah pusing lagi, ini tuh serum untuk apa, ini untuk apa gitu. Karena memang mereka tuh udah fokus langsung ngejual key ingredients di serum ini. Nah, oke, seperti biasa langsung kita ke reviewnya. Dan yang pertama kita bahas dari segi packaging. Untuk varian niacinamide, desainnya bernuansa hijau dan putih dengan kemasan berbahan plastik dan desain yang sangat simpel. Dan untuk di belakangnya pun sangat simpel, hanya tertera komposisi yang sangat jelas. Ketika tutupnya dibuka, terdapat pump yang berbahan plastik yang cukup besar dan mudah digenggam. Untuk yang retinol berbahan plastik masih sama, tapi desainnya dia lebih ke pink dan juga putih. Dan di belakangnya pun statement dengan komposisi yang lebih banyak dibandingkan yang niacinamide. Dan ketika tutupnya dibuka, terdapat pump berbahan plastik yang warnanya itu lebih ke pink. Oke, untuk size-nya sendiri mereka itu sama ya. Kedua produk ini tuh sama, ukurannya 30 mili. Dan untuk harganya sendiri lebih murah yang niacinamide. Yang niacinamide ini tuh dia kalau dilihat dari official store-nya di Shopee itu harganya 98.000 untuk 30 mili. Sedangkan yang retinol dia itu harganya lebih mahal sedikit, 118.000 untuk 30 mili. Untuk produk Reset yang varian niacinamide, dari segi tekstur dia itu berwarna bening, cair, tapi nggak secair air atau toner gitu, masih agak sedikit kental dan butuh waktu untuk meresap. Dan ketika digosok atau dioleskan terlalu keras, dia itu akan menimbulkan busa yang berwarna putih seperti ini. Meskipun ini tidak berbahaya, dan ketika kalian tunggu beberapa lama, busanya akan hilang dan kemudian meresap. Untuk produk ini dia memang membutuhkan waktu untuk meresap, jadi enggak cepat. Sedangkan yang varian retinol dia itu warna cairannya lebih ke putih susu, dan menurut aku teksturnya lebih cair dibandingkan yang niacinamide, dan dia pun lebih mudah meresap dibandingkan yang niacinamide. Dan ketika digosok dia itu nggak ada timbul busa, tapi teksturnya tuh lebih ke, meskipun dia lebih mudah meresap tapi agak lebih licin ya. Untuk wanginya sendiri, produk ini tuh sama-sama nggak ada wanginya, jadi no fragrance. Jadi ini tuh benar-benar safe buat kamu yang punya sensitif terhadap bebauan, atau misalnya kulit itu yang sangat-sangat sensitif terhadap fragrance. Ini bakal cocok buat kamu dan nggak ada masalah, nggak ada bau sama sekali. Kita bahas satu-satu dari mulai yang niacinamide. Untuk ingredients, produk ini tentunya mengandung 10% niacinamide yang berfungsi untuk mencerahkan, lalu juga ada 2% alpha-arbutin yang fungsinya juga untuk mencerahkan dan menghilangkan noda hitam, dan ditambah dengan citric acid sebagai AHA yang membantu mengeksfoliasi kulit. Oke, setelah kita lihat dari ingredients-nya, emang udah statement banget kalau misalkan produk ini tuh untuk mencerahkan, karena fokus ingredients-nya sendiri itu adalah niacinamide dan juga alpha-arbutin. Meskipun tadi ada tambahan-tambahan ingredients lainnya, tapi overall fungsinya itu untuk mencerahkan. Nah, lalu apa yang aku rasakan setelah sebulanan lebih ini aku pakai? Aku jujur suka sih, maksudnya dia tuh kan cair
cair gitu, jadi mudah meresap. Tapi memang ketika digunakan ada sedikit kayak busa-busanya gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, apalagi kalau misalnya habis pakai toner gitu, muka basah tuh ketika kita olesin di wajah itu ada busa-busanya sedikit, tapi itu aman, itu tuh nggak masalah. Dan kayak beberapa, nggak sampai harus nunggu bermenit-menit gitu ya, kayak 1 menit 2 menit aja tuh udah meresap dan udah nggak ada busanya. Nah terus hasilnya gimana di wajah aku setelah aku pakai selama sebulan ini? Aku juga notice kulit aku tuh lebih cerah ketika aku pakai produk ini. Meskipun sebenarnya aku tuh nggak tahu sih yang mencerahkan itu adalah yang ini atau yang retinol, karena aku pakainya ganti-gantian kan gitu. Cuman aku kasih tips buat kamu karena dia kandungan niacinamide cukup tinggi, jadi agak sedikit bikin kering kalau misalkan kena pinggir-pinggir bibir. Kalau di aku gitu ya, pinggir-pinggir bibir dan hidung sebelah sini. Usahakan untuk dihindari ya, jangan kena pinggiran bibir dan pinggiran hidung, karena kalau di aku itu agak bikin sedikit kering gitu. Tapi overall dia aku nggak bikin breakout sama sekali, nggak bikin muncul negatif efek lainnya, kecuali itu aja sih, agak kering di sekitar bibir dan hidung. Mungkin itu harus dihindari karena dia kandungan niacinamide-nya cukup tinggi. Oke, dan sekarang kita bakal bahas yang retinol. Untuk yang retinol, kandungan utamanya itu adalah 1% actosome retinol. Actosome retinol ini merupakan jenis retinol yang lebih efektif dan aman untuk kulit sensitif, jadi cocok buat kamu pemula. Dan dia juga mengandung aloe vera, fungsinya untuk soothing skin. Lalu juga ada bisabolol, kandungan yang lumayan terkenal akhir-akhir ini, yang berasal dari chamomile yang baik untuk kulit sensitif dan juga sebagai anti-inflamasi. Lalu juga ada blackcurrant seed oil sebagai anti-aging, ada sunflower seed oil anti-aging juga, rosemary leaf extract sebagai antioksidan dan anti-inflammatory. Lalu juga ada BHA yang fungsinya untuk membersihkan pori-pori. Nah, kalau dari segi ingredients-nya tadi kita bisa lihat ya, kalau yang retinol ini dia lebih banyak banget kandungan ingredients-nya, karena mungkin kalau misalkan aku kurang tahu juga sih sebenarnya apakah retinol itu bisa berdiri sendiri gitu ya tanpa dukungan ke ingredients lainnya, atau bakal lebih maksimal jika digabungkan dengan ingredients lain gitu yang bisa memaksimalkan kinerja si retinol ini. Karena aku bukan scientist dan bukan dokter juga, jadi aku nggak bahas lebih lanjut tentang itu. Selama aku pakai ini tuh gak ada efek negatif sama sekali, bener-bener nyaman digunakan, mudah meresap, dan dia itu emang teksturnya cair, jadi cepat meresap dan nggak bikin kulit itu kerasa panas. Itu nggak ada merah-merah tuh sama sekali, nggak ada. Dan untuk hasilnya dia bikin pori-pori aku tuh lumayan kecil. Dan ini sengaja aku syuting hari ini tuh aku nggak pakai foundation, aku cuma pakai bedak aja sedikit tipis, jadi bisa dilihat ya kondisi kulit aku. Meskipun ini aku lagi ada bekas jerawat, itu tuh pasti ada aja ya, karena kita manusia nggak mungkin kulitnya kayak mulus-mulus banget gitu. Tapi overall aku suka banget sih sama retinol ini, dan bisa aku pakai setiap hari, sebenarnya setiap malam aja. Tapi aku pakainya karena aku pakainya selang-seling sama yang si niacinamide, jadi biasanya aku 2 hari sekali di malam aja aku pakai retinol, terus sisanya aku pakai yang si niacinamide. Jadi yang niacinamide ini emang lebih sering aku pakai gitu. Nah, lalu kesimpulannya, menurut aku suka banget sama produknya. Aku tuh di tahun 2021-2022 ini lumayan banyak nyobain produk-produk lokal, dan menurut aku produk riset ini merupakan produk-produk yang must try dan keren sih produknya, maksudnya produk yang bagus. Aku juga ada beberapa sebenarnya yang nyobain tuh kayak biasa aja atau nggak ada hasilnya gitu, tapi ini tuh benar-benar bagus dan emang bakal jadi salah satu produk serum terfavorit aku. Dan ini tuh nggak peres, ini beneran aku honest review. Jadi ini bakal jadi salah satu favorit serum aku yang beneran aku pakai gitu. Kalau misalkan aku ditanya aku bakal repurchase atau enggak, untuk harga segini ini tuh murah banget ya. Retinolnya tuh 118.000 tuh, ini murah banget dibandingkan mungkin kalian tahu merek-merek lainnya produk lokal yang ngeluarin produk retinol itu harganya lebih mahal dibandingkan si riset ini. Terutama yang retinol aku kayaknya bakal repurchase lagi, karena menurut aku ini harganya affordable banget dengan kandungannya yang luar biasa dan manfaatnya pun yang aku udah cukup merasakan gitu ya. Walaupun ya memang bertahap ya, namanya skincare itu kan kita harus penuh kesabaran dan bertahap gitu. Nah, tapi aku notice
kulit aku tuh udah semakin cerah dan pori-porinya itu semakin mengecil. Tapi kalian jangan lupa tetap pagi itu harus pakai sunscreen. Sunscreen nggak boleh di skip sama sekali karena kandungan ini tuh kan lumayan keras ya dua-duanya, maksudnya presentasinya itu terutama yang niacinamide lumayan tinggi, terus juga retinol itu memang dia kandungannya cukup keras gitu ya ke kulit. Jadi paginya itu kalian harus pakai moisturizer dan juga sunscreen lagi, itu tuh wajib banget. Dan setelah pakai serum ini juga wajib banget kalian pakai moisturizer, nggak boleh skip. Pokoknya moisturizer sama sunscreen itu skincare yang paling penting menurut aku, apapun jenis kulit kalian. So ini penampakan muka aku sebelum menggunakan produk ini agak kusam ya. Dan ini after 2 minggu aku gunakan agak cerah tapi kulit aku jadi kering banget. Dan ini setelah 1 bulan keringnya udah hilang dan kulit aku jadi cerah. Oke, so itu dia review aku untuk produk Reset ini. Dan kesimpulannya aku suka banget sama produknya dan kayaknya aku tertarik buat nyobain varian lainnya, terutama yang retinol yang 2%-nya. Mungkin ketika aku udah berani naik level ke yang 2% kali ya. So ya, itu dia review aku hari ini. Kalian bisa komen di bawah kalian udah coba belum produknya. Dan oh ya, kalau misalnya kalian mau beli produknya, kalian bisa cek link di description box aku. Biasanya aku selalu cantumin semua produk-produk yang aku mention di video di description box. Jadi tolong dicek aja dan kalian bisa langsung check out di sana. And thank you so much for watching and I see you in my next video. Bye.